Pemerintah Kabupaten Puncak menjajaki kerjasama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amuk Medan Komoro tentang berpola asrama. Kunjungan tersebut dalam bentuk studi banding ke Sekolah Taruna Papua yang berstandar internasional. Bupati Puncak William Wandik bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Puncak dan rombongan melakukan studi banding ke Sekolah Taruna Papua, sekolah berpola asrama dan fasilitas lengkap berstandar internasional milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amuk Medan Komoro yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Lokon Perwakilan Timika di Timika pada Senin 17 Juli 2023 lalu. Kedatangan Bupati Puncak dan rombongan diterima oleh manajemen Sekolah Asrama Taruna Papua, dibawa oleh pimpinan Kepala Sekolah Satpam John Taunya. Serta hadir juga Direktur Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amuk Medan Komoro, Febian Magal. Untuk diketahui, Sekolah Asrama Taruna Papua adalah sebuah sekolah yang dibiayai dari dana 1% PT Freeport Indonesia yang dikelola Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amuk Medan Komoro melalui mitranya. Yayasan Lokon berdiri di tanah seluas 9 hektar lebih dengan fasilitas bangunan sekolah ini menggunakan bahasa Inggris. Lengkap dengan laboratorium bahasa Inggris, lab komputer, lab biologi, serta perpustakaan dan juga ruang radio, ruang kesenian, lapangan olahraga, taman, bahkan yang menarik ada juga ruang klinik dan juga anak-anak murid diberi makan 5 kali dalam sehari dengan makanan yang dimasak sendiri di dapur sekolah. Kepala Sekolah Sat Joanna Tunuya mengatakan, dalam implementasi kurikulum nasional yang diajarkan di sekolah dasar dan SMP, mereka mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal di Papua dalam bentuk kurikulum berbasis kehidupan. Dengan sebelumnya, para guru telah melakukan studi banding ke Bali dan Malang karena anak-anak Papua ini adalah anak-anak yang hidup dekat dengan alam, sehingga suasana karakteristik Papua tetap dipertahankan di sekolah ini. Kami ini sekolah berpola asrama ya, sekolah berpola asrama dengan 2 suku besar, Amuk Medan Komoro dan 5 suku kekerabatan lainnya. Dengan jumlah siswa yang banyak ya, semester lalu tuh 1045. Namun sudah ada dengan penamatan, jadi untuk semester genap mulai Juli ini kami akan mengelola 908 siswa, belum lagi kalau ada penambahan. Nah, memang kami tidak bisa dengan kurikulum yang standar seperti itu. Kami melihat kebutuhan anak-anak kami ya, anak Amume, anak Komoro, representasi dari anak Papua, itu tidak bisa belajar dengan stuck duduk di kelas ya. Itu membuat mereka bosan dan mereka akhirnya menerima pelajaran juga tidak berkualitas. Sehingga dengan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, maka kami mengambil itu sebagai standar dengan satu kajian yang kami sudah studi ke sekolah alam di Jogja, kemudian di sekolah lab school di Bali. Kami melihat itu dan kami menerapkan di sini. Jadi kami tidak coba, tapi kami langsung menerapkan dan puji Tuhan pembelajaran dengan kontekstual Papua ini kami menerapkan untuk semester yang lalu itu 40% anak di kelas dengan mempersiapkan dengan gurunya apa yang harus kita belajar, memberikan kepada mereka bagaimana keadaan, berdoa dan lain-lain. Setelah itu keluar. Di sini kami sebut dengan lab alam. Lab-lab alam, di sana ada flora fauna lestari, di sana ada pembuatan pupuk kompos, di sana ada taman matematika, di sini ada taman pembentukan karakter ya. Kemudian ada ini tempat-tempat mereka duduk ya. Di situ mereka habis belajar mereka langsung presentasi di depan teman-teman, tetapi tidak di kelas. Review kembali, kemudian nanti di dalam kelas mereka hanya menarik kesimpulan dan refleksi. Nah, refleksi itu dibawa mereka kembali ke asrama dengan Bapak Ibu guru hebat yang di asrama yang kami sebut pembina. Ini yang kami belajar dan di malam hari kami harus berbuat seperti ini. Besok mereka lanjutkan. Sementara itu, Bupati Puncak Papua Tengah William Wandik mengatakan tujuan studi banding ke sekolah berpola asrama ini sebagai bagian dari rencana ke depan. Soal masa depan anak-anak usia sekolah di Kabupaten Puncak, pasalnya kondisi keamanan di Kabupaten Puncak yang kurang kondusif menyebabkan pendidikan di Kabupaten Puncak tidak berjalan dengan optimal. Tentunya akan berpengaruh terhadap generasi masa depan Kabupaten Puncak. Hal ini menjadi perhatian tersendiri pemerintah Kabupaten Puncak, sehingga mereka mencoba berpikir soal pendidikan pola asrama di daerah yang aman di luar Puncak. Untuk maksud tersebut, maka dilakukan kunjungan ke sekolah berpola asrama milik YPMAK. Jadi yang pertama itu gini, orang Papua selama ini bicara tentang bagaimana membangun Papua dulu. Coba bicara tentang pola asrama JPPK ya.
dipecah dulu ya. Belanda dibuat itu pola asrama. Dan sampai hari ini bicara terus. Tapi ternyata pola itu sudah ada di Timika, itu dilakukan oleh Yayasan Yayasan Pendidikan Lokon, Yayasan Pendidikan Lokon Sekolah Asrama Taruna Papua. Dan ini visi saya lihat luar biasa. Mereka tidak melihat hanya satu suku. Dia tidak urus orang satu, tapi dia merampung seluruhnya. Sampai dengan saya dapat jelaskan tadi bahwa 1045 pada semester lalu. Ya, Dan 1045 siap orang. dengan 908 sambil menunggu itu. Dan saya lihat memang visinya sebenarnya sudah ada. Di Timika sudah dilakukan oleh YPMK sudah bikin. Mudah-mudahan saya dari Puncak ini datang hadir di sini juga. Sebenarnya saya tidak boleh datang di sini, tetapi karena di Puncak ini kan seperti viral saya bilang begini, kenapa kita bikin anak banyak ya, tapi tidak bertanggung jawab. Nah, kami menimbulkan pikir orang banyak bertanya, kok Bupati bicara seperti itu? Dan saya lihat di Puncak ini kan sebentar dalam beberapa hari terakhir ini kan masalah tidak aman. Akhirnya guru tidak bisa ada di sana, tidak bisa mengajar anak. Sehingga saya dengan saya Pak Ketua DPR dan semua ini datang di sini, bagaimana kita mencari tempat aman. Mudah-mudahan dengan adanya studi banding di PMK di sini, nanti kita ke depan tidak seperti ini. Kita hanya pikirannya yang hanya skop kecil saja. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.